Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hibatul kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Kaifa halukum? Anakum bikhair. Baik para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa lagi di pertemuan kita ke-6 di kelas Aqidah Online. Baik, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan bahas 3 soal. Baik, diperhatikan dengan baik. Soal pertama yang akan kita bahas. Halid du'a'u ibadatun. Apakah berdoa termasuk suatu bentuk ibadah? Halid du'a'u ibadatun. Apakah doa termasuk ibadah? Maka jawabannya al-ijabah na'am, ad-du'a'u ibadatun. Ya, doa adalah bentuk ibadah. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ay zalilin. Baik, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan Allah Subhanahu Rabbu berfirman, berdoalah, ud'uni astajib, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan, akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diperkenankan bagimu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang menyombongkan dirinya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina, zalili. Maka dari ayat ini menunjukkan bahwasanya doa adalah sesuatu yang sangat penting. Karena orang yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk dalam neraka. Tidak meminta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk dalam neraka. Orang yang sombong, menyombongkan dirinya, tidak beribadah, tidak berdoa kepada Allah, maka dia akan masuk dalam neraka dengan hina. Baik, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Rawahu Ahmad wa qala Tirmidzi. Baik, dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya ad-du'a adalah huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Maka dari itu kita simpulkan, baik sebelum disimpulkan kita baca dulu artinya. Apakah doa itu ibadah? Maka jawabannya iya, doa adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Rabb kalian berkata, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku perkenankan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, maka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina, yakni Allah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, doa itu adalah ibadah. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi berkata hadis hasan. Baik, dalam pertanyaan pertama ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya kalau ada yang bertanya terkait dengan doa, maka kita jawab doa adalah ibadah. Yang mana kalau ibadah berarti tidak boleh kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk perbuatan syirik kalau kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Hal yasma'ul amwatu ad-du'a? Apakah mayit mendengarkan doa? Hal yasma'ul amwat? Apakah para mayit mendengarkan doa? Al-ijabah la yasma'un. Qala Allah Ta'ala innaka la tusma'ul mauta wa qala aidan wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan ini, bahwasanya orang yang meninggal atau para mayit itu tidak akan mendengarkan perkataan, tidak akan mendengarkan doa. Jadi ketika kita berziarah kubur, bukan kita berbicara dengan mayit, tapi kita berdoa untuk mayit, untuk Allah agung, untuk Allah tempatkan mayit ini di rahmat Allah Subhanahu. Bukan kita meminta kepada mayit. Hati-hati ya. Di sini banyak kesalahan orang-orang peziarah kubur zaman sekarang, banyak yang keliru terkait dengan ini. Banyak yang datang ke kuburan bukan mendoakan, tapi minta doa, minta wasilah dari kuburan tersebut. Ya, hati-hati, di sini kesalahan besar. Maksudnya orang-orang yang sudah meninggal tidak mendengarkan apa yang kita kalau kita berdoa untuk kita minta, tapi kita ke kuburan itu untuk mendoakannya dan juga mengingat mati, bahwasanya kita ke kuburan itu mengingat bahwasanya kita juga akan mengikuti jejak. Baik, di sini ada terjemahannya, bisa dilihat.
Apakah orang yang sudah meninggal dapat mendengar doa? Maka jawabannya, mereka tidak dapat mendengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya sesungguhnya engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati bisa mendengar. Jadi kita di sini Allah mengatakan kita tidak akan bisa menjadikan orang yang mati bisa mendengar. Dan dalam ayat lain Allah berfirman yang artinya, dan engkau tidak sanggup menjadikan mayit di dalam kubur bisa mendengar. Jadi yang sudah masuk dalam kubur, dia tidak mendengar perkataan kita. Ya, kita juga tidak tahu keadaan mereka bagaimana, karena itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di dunia kita melihatnya Masya Allah, tapi belum tentu di alam kubur. Ya. Hanya kita melihat spontanitas di kehidupannya di dunia saja. Allahu a'lam di alam kubur bagaimana. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga di video kali ini. Baik, hal nastaghitsu bil amwat awil ghaibin? Apakah kita meminta pertolongan? Bolehkah kita meminta pertolongan atau bantuan mencari keberkahan dari mereka yang mati, yaitu orang-orang yang sudah meninggal, atau dari orang yang masih hidup tapi gaib yang tidak hadir? Boleh nggak kita meminta pertolongan? Baik, jawabannya la nastaghitsu bihi. Tidak, ya, tidak boleh kita meminta pertolongan kepada orang-orang kepada para mayit, kepada mayit-mayit, orang yang sudah meninggal kita meminta pertolongan, tidak bisa. Ya, tidak diperbolehkan. Dan juga kepada orang yang masih hidup tapi tidak hadir, ini tidak boleh. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah Ta'ala, walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Baik, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan berhala-berhala yang mereka seru, yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala, la yakhluquna syai'an, mereka tidak dapat membuat sesuatu apapun. La yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun, dan sedangkan berhala-berhala tersebut atau yang disembah itu dibuat oleh mereka sendirinya. Dan mereka itu benda mati. Amwatun ghairu ahya, benda mati tidak hidup. Jadi mereka berhala-berhala ini mati, tidak hidup. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka atau berhala-berhala ini tidak mengetahui bila penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan. Jadi percuma kita menyembah berhala, percuma kita beribadah kepada berhala, karena berhala tersebut tidak hidup, atau bisa dibilang mati, ya, tidak hidup. Jadi percuma kita, jangan terbodoh. Kita berakal sehat, masa kita buat kemudian kita sembah, ini tidak diakal. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain, idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Artinya, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankan bagi. Jadi kalau kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ijabah permintaan pertolongan kita. Baik, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waqala sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Hasanun rawahu Tirmidzi. Ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, ya hayyu ya qayyum, yang maha hidup, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, dengan kasih sayangmu, dengan rahmatmu, aku memohon pertolongan. Jadi kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini ada artinya, apakah kita boleh beristighotsah, yaitu memohon keselamatan dari kesulitan dan kebinasaan, kepada orang-orang yang sudah mati atau tidak hadir? Maka jawabannya, kita tidak boleh beristighotsah kepada mereka. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan sesembahan yang mereka seru selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu tidak dapat menciptakan sesuatu pun, dan mereka itulah yang menciptakan. Mereka itu mati dan tidak hidup, dan mereka tidak mengetahui kapan para penyembah mereka akan dibangkitkan. Dan ayat lain mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah ketika engkau beristighotsah kepada Rabb kalian, lalu dia mengabulkan permohonan kalian. Ini menunjukkan bahwa kita ketika beristighotsah, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kabulkan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, hanya dengan rahmatmu aku memohon keselamatan. Jadi di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita bahwasanya ketika kita mendapatkan kesulitan, maka jangan pergi ke kuburan meminta bantuan kepada mayit. Tidak, kita pergi langsung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, angkat tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bisa simpulkan dari pertanyaan ini bahwasanya kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala memohon keselamatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Adapun perantara misalnya ketika kita butuh bantuan itu beda, bukan itu yang dimaksud. Baik, di pertemuan kali ini kita bisa simpulkan ada 3 pertanyaan ya. Ingat, pertanyaan pertama ada terkait dengan doa. Apakah doa itu termasuk ibadah? Maka jawabannya adalah doa termasuk ibadah. Kemudian, apakah para mayit atau para goibin bisa yang sudah meninggal apakah mendengarkan doa, perkataan kita atau doa dari yang masih hidup atau tidak? Maka jawabannya tidak, mereka tidak mendengarkan. Yang sudah masuk alam kubur tidak bisa mendengarkan doa yang mati di atas kuburannya, tidak bisa ya. Allah sudah berfirman ya. Kemudian yang ketiga di pertemuan ini terkait dengan kita meminta pertolongan. Ya, hati-hati kita tidak boleh beristighosah kepada selain Allah. Beristighosahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita beristighosah kepada yang tidak hadir. Ini hati-hati kita kalau mau minta pertolongan kepada orang yang hadir dan dia sanggup. Ini sebenarnya ada syarat kalau kita ingin meminta pertolongan kepada manusia. Jadi manusianya dengan syarat hadir dan juga mampu melakukan apa yang kita butuhkan, apa yang kita misalnya kesulitan dari harta, kita bisa minta bantuan kepada orang kaya misalnya. Itu masih diperbolehkan, bukan untuk memohon keselamatan terkait dengan yang seperti ini. Baik, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu rangkuman secara singkat pada video kali ini. Insyaallah kita lanjutkan ke video selanjutnya. Barakallahu fiik. Tetap semangat dalam belajar.